tugas pertama saya di pelabuhan laut dan pelabuhan udara. 2 kantor imigrasi ini Kurang sih Pak ya. belum maksimal untuk melayani masyarakat di 10 kabupaten kota. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan pembayaran pun melalui bank persepsi. Jadi langsung online. Jadi ini juga menghindari adanya tindak percaloan. Lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat juga dan juga bukannya melayani malah minta dilayani. Iya. Nah ini coba mindset seperti ini yang saya rubah. Satu misalnya kegiatan kantor bisa tercover tapi di keluarga malah ketinggalan, keteteran seperti itu. Jadi ya kita harus bisa mensiasati. Di sini daerah kepulauan 70% lautan, kami nggak punya kapal patroli. Kami juga membuka layanan pengaduan, DM pesan ke Instagram Kanwil Direktur Jenderal Imigrasi Maluku Utara maupun Halo Tribuners, saya Galmira dan Anda sedang menyaksikan podcast Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Dan untuk episode kali ini Tribuners, saya berkesempatan untuk mewawancarai atau mengobrol dengan Bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi Maluku Utara. Apa kabar Pak Ridwan? Baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ridwan, di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk isi podcast Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Jadi tentunya Pak Ridwan kita bakal ngobrol-ngobrol dulu seputar karirnya Pak Ridwan, riwayat pendidikannya, kita mengenal lebih dekat lagi dengan Pak Muhammad Ridwan. Boleh begitu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Ridwan. Jadi mungkin untuk mengawali obrolan kita Pak Ridwan, boleh diceritakan sedikit mengenai masa kecilnya Pak Ridwan, riwayat pendidikan, sampai ke perjalanan karirnya Pak Ridwan, sampai akhirnya sekarang mengemban tugas sebagai Kakanwil Kementerian Imigrasi Maluku Utara. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Iga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Network yang telah mengundang kami. Sama-sama Pak. Podcast di Tribun ini. Jadi ini merupakan suatu kehormatan bagi kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Maluku Utara diundang di acara ini karena kami di sini bisa juga menyampaikan program kerja yang sudah kami laksanakan, akan kami laksanakan, dan karena kami ini masih bayi ya, Mbak Iga ya. Masih bayi. Karena Kanwil Direktur Jenderal Imigrasi ini baru terbentuk setelah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dilantik Presiden Oktober 2024. Betul. Nah, jadi baru umur 1 tahun lah. Iya. Kami ini di sini. Dan selama ini kami ini bergabung dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Nah, jadi setelah adanya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dipecah jadi 3 kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan untuk kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi sendiri, ini merupakan kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi pertama. Jadi baru ada setelah pemecahan kementerian ini, namun kami kantor masih bergabung dengan Kanwil Hukum, seperti itu. Jadi terkait dengan kami sendiri, jadi saya Muhammad Ridwan, saya lahir di Palembang, 2 Mei 1979. Kemudian masa kecil saya dihabiskan di kota Palembang sampai dengan SMP. Dan SMP saya merantau ke Bandung. Setelah SMP saya merantau ke Bandung, SMA saya sekolah di Bandung. Nah, setelah itu 2001 saya bergabung dengan Direktur Jenderal Imigrasi CPNS di kantor pusat di Jakarta. Dulu masih Kementerian Hukum dan HAM. Dan tahun 2006 saya mengikuti pendidikan teknis keimigrasian di Akademi Imigrasi. Dan setelah lulus, kami mendapatkan penempatan di kantor pusat Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah itu tahun 2009, alhamdulillah kami mendapatkan promosi menjadi Kepala Subseksi di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Seperti itu. Selanjutnya
2011 kami kembali mendapatkan promosi menjadi kepala seksi unit di kantor imigrasi Batam. Oke. Jadi waktu itu tugas pertama saya di pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Nah, jadi karena kadang-kadang orang taunya imigrasi itu cuma buat paspor. Nah, padahal Luar tugas negeri. kita juga ya untuk berangkat ke luar negeri, haji, umroh ataupun liburan. Tapi tugas kita juga sebenarnya ada di pelabuhan laut, di udara, juga di perbatasan di darat seperti di Kalimantan ataupun di Nusa Tenggara Timur. Betul. Nah, jadi tugas saya di Batam itu melakukan pelayanan keimigrasian baik terhadap WNI dan WNA yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya 2013 saya pindah lagi menjadi kepala seksi status keimigrasian di kantor imigrasi Denpasar Bali. Nah, ini juga hal baru bagi saya karena di bagian status keimigrasian ini tugasnya memberikan perizinan kepada warga negara asing. Seperti itu. Selanjutnya 2015 kami kemudian dipindahkan kembali menjadi kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian di Tanjung Perak, Surabaya. Oke. Jadi untuk tusi pengawasan dan penindakan keimigrasian ini lebih ke penegakan hukum. Jadi kita melakukan pengawasan keimigrasian, menegakkan aturan di Undang-Undang 6 tahun 2011, Undang-Undang Keimigrasian. Jadi proses untuk penegakan hukum ini tidak hanya pendeportasian, tapi ada juga tindakan pidana keimigrasian. Seperti itu. Baik. Selanjutnya 2017 kami mendapatkan promosi menjadi kepala bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian di kantor imigrasi kelas 1 TPI khusus Ngurah Rai di Bali. Jadi, nah ini lebih kompleks lagi karena selain perizinan orang asing, kami juga melakukan penerbitan paspor, dokumen paspor. Kemudian 2019 kami mutasi lagi menjadi kepala bidang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Selanjutnya 2020 kami dimutasikan lagi menjadi kepala bidang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur. Oke. Dan alhamdulillah 2021 kami mendapatkan kepercayaan dari pimpinan menjadi kepala kantor imigrasi di Palembang sampai dengan tahun 2024. Oke. Tahun 2024 kami dimutasikan kembali menjadi kepala bidang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, dan mulai Mei 2025 kami alhamdulillah dipercaya menjadi kepala kantor wilayah Direktur Jenderal Imigrasi Maluku Utara. Oke, jadi sejak Mei nih. Dari bulan Mei, Dari bulan sudah sekitar 5 bulan Oke. kami menjabat di Maluku Utara di Ternate ini. Berarti Pak Ridwan ini lebih dari 20 tahun ya berkarir di imigrasi gitu. Ya, tepatnya 24 tahun 24 tahun. berkarir di Itu bukan imigrasi. waktu yang sebentar ya Pak Ridwan ya. Lumayan lama. Lama sekali Baik, Pak ya. Ridwan. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya Pak Ridwan apakah berhubungan sama imigrasi atau seperti apa? Kalau latar belakang pendidikan, kebetulan saya waktu masuk di D3 itu komputer. Jadi dan waktu itu 2021 itu imigrasi lagi pengembangan sistem. Jadi ya alhamdulillah dengan kuliah yang saya ambil di Bandung Universitas Pajajaran, ya ada match-nya juga dengan tusi saya. Iya betul. Seperti itu. Oke, Pak Ridwan, dan juga dijelaskan tadi sama Pak Ridwan kalau di Maluku Utara ini baru sekitar 5 bulan. 5 bulan. Baru lah gitu, Iya. Pak Ridwan. Kalau boleh tahu, mungkin sudah ada inovasi kah yang dilakukan Kanwil Maluku Utara, Kanwil Imigrasi Imigrasi. Maluku Utara selama Pak Ridwan ini menjabat Iya. gitu. Jadi ya kami memang baru 5 bulan di sini dan alhamdulillah dari 10 kabupaten kota kami sudah keliling 6 kabupaten kota. 6 kabupaten Baik, kota. Oke. Jadi dari utara dan selatan sudah saya kunjungin. Di utaranya itu Morotai, itu berbatasan dengan Filipina, dan di selatannya berbatasan dengan Ambon itu ke Pulau Obi. Oke. Ya, dan inovasi yang kami
sampaikan ke kantor imigrasi. Jadi, sebelumnya kami sampaikan di Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara ini membawahi 2 kantor imigrasi. Kantor imigrasi Ternate dan kantor imigrasi Tobelo. Ya, yang membawahi 10 kabupaten kota. Jadi dari 2 kantor imigrasi ini saya lihat karakteristik di Maluku Utara ini 70% daerahnya lautan. Iya, betul. Jadi karena kepulauan otomatis transportasi mahal. Iya. Ya, dan 2 kantor imigrasi ini Kurang sih Pak ya. belum maksimal untuk melayani masyarakat di 10 kabupaten kota. Betul. Nah, apalagi ada yang namanya Kabupaten Taliabu ya. Aduh, itu paling jauh Pak. Nah, itu paling jauh dan harus melintasi jadi 3 provinsi. Kita terbang ke Makassar. Ini kalau nggak mau naik laut, nggak mau naik kapal, terbang ke Makassar, dari Makassar terbang ke Luwu, Banggai, itu udah Sulawesi Tengah, baru dari Luwu naik kapal lagi ke Taliabu. Nah, itu udah kebayang luar biasa. Padahal masih Maluku Utara ya. Masih Maluku Utara perjalanannya. Jadi ya inovasi yang kami sampaikan ke 2 kantor imigrasi ini udah kerjasama dengan PT Pos. Yang pertama kerjasama dengan PT Pos untuk pengiriman paspor. Jadi pemohon datang ke kantor imigrasi, foto paspor, selesainya 3 hari, nggak perlu mereka nunggu di Ternate ataupun di Tobelo. Pulang saja, bayar ke kantor pos, nanti paspor dikirim ke alamat rumah. Seperti itu. Jadi ini satu inovasi yang kami lakukan di Maluku Utara ini sesuai dengan karakteristik wilayah. Kemudian juga ada namanya paspor jemput bola. Jadi petugas kami yang mendatangi, contohnya misalnya di Labuha atau di Pulau Bacan, yang ya kalaupun naik pesawat lumayan hampir sekitar 1 jam juga dari Ternate, dan makan ongkos lagi, tiket pesawat lebih mahal daripada buku paspor. Nah, jadi kami adakan paspor jemput bola. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk menyediakan ruangan pembuatan paspor. Jadi petugas yang datang ke Labuha. daerah-daerah. Betul. Sama halnya dengan di Morotai juga seperti itu. Jadi 2 inovasi layanan ini yang kami harap bisa meringankan beban masyarakat juga lebih mendekatkan imigrasi kepada masyarakat. Ya, kami sih berharap di sini mudah-mudahan ada pemerintah daerah yang mendengar juga, mungkin ada kerjasama. Kalau di kami itu ada namanya UKK, Unit Kerja Kantor Keimigrasian. Itu kalau memang dari pemerintah daerahnya bisa menyiapkan lahan dan kantor, kami siap berkolaborasi karena ini kan juga buat masyarakat sekitar. Seperti itu. Karena kalau dari Direktorat Jenderal Imigrasi kan kebijakannya pembuatan kantor itu harus ada permintaan dari pemerintah daerah, kemudian nanti penilaian asesmen dari tim Kemenpan RB baru bisa jadi kantor imigrasi. Seperti itu Mbak Iga. Dan juga selain pelayanan, kami juga 5 bulan bertugas di sini, alhamdulillah sudah melakukan penegakan hukum keimigrasian juga terhadap bulan Agustus 23 warga negara Vietnam. Nah, ini mereka ini berencana nyebrang ke Australia melalui Maluku, Ambon. Ya alhamdulillahnya berkat kolaborasi dengan tim pengawasan orang asing, juga masyarakat sekitar Ternate, kami bisa gagalkan. Jadi kami lakukan penegakan hukum keimigrasian berupa pendeportasian terhadap 23 warga negara Vietnam ini, dan dilakukan pencekalan terhadap mereka untuk tidak dapat masuk ke Indonesia. Seperti itu. Jadi itu tadi Mbak Ika. Kami juga alhamdulillahnya mendapat kesempatan untuk podcast ini sehingga dapat juga
menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh imigrasi bukan hanya ngurusin paspor, tapi juga melakukan penegakan hukum keimigrasian. Seperti itu. Ya betul sekali. Apalagi ya betul ya, pekerjaan imigrasi ini luas juga ya Pak Ridwan ya. Selain bikin paspor, penegakan hukum, terus juga izin tinggal orang asing. Iya, izin tinggal orang asing. Tapi kalau untuk imigrasi berada di daerah-daerah gitu Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan apa sih yang paling program dari imigrasi tersebut yang paling berdampak sekali untuk masyarakat di daerah tersebut? Yang berdampak selain bikin paspor itu tadi. Ya, yang berdampak ya itu tadi, imigrasi ini kan fasilitator juga, fasilitator pembangunan dalam hal pemberian izin tinggal terhadap investor asing. Oke. Jadi banyak sekali ya Pak ya di sini. Banyak di sini daerah tambang, nikel. Jadi otomatis investor-investor yang akan datang ke wilayah Maluku Utara ini harus kita fasilitasi dengan pemberian izin tinggal. Seperti itu. Jadi ya di sini imigrasi berperan dalam hal sebagai fasilitator pembangunan, mendatangkan investor-investor asing untuk berinvestasi khususnya di Maluku Utara ini, seperti itu. Oke, nah itu mengenai tugas dari imigrasi di daerah ya Pak Ridwan ya. Nah tadi juga Pak Ridwan sempat menyinggung kalau ada baiknya adalah kantor-kantor di daerah-daerah di Maluku Utara. Nah itu juga merupakan salah satu strategi dari imigrasi Maluku Utara supaya pelayanan ke masyarakat ini cepat gitu ya Pak Ridwan ya. Selain strategi tersebut ada tidak strategi-strategi lain mungkin dari Pak Ridwan supaya pelayanan imigrasi Maluku Utara ini bisa cepat, bisa transparan juga, atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Baik ya, jadi kami sejak 2022 sudah menggunakan digitalisasi dalam layanan paspor, yaitu melalui aplikasi M-Paspor. M-Paspor. Jadi buat paspor segampang nonton di bioskop. Nah, jadi kita tinggal download di App Store atau Play Store. Mau bikin di kantor imigrasi baik di Tobelo ataupun di Ternate, mau hari apa, jam berapa, itu bisa melalui handphone. Seperti itu. Dan pembayaran pun melalui bank persepsi. Jadi langsung online, jadi tidak ada lagi jadi benar-benar cashless pembayaran di kantor. Jadi ini juga menghindari adanya tindak percaloan. Iya betul. Jadi ya inovasi dari imigrasi sudah lumayan banyak. Selain tadi jemput bola, kita juga bekerja sama dengan travel umroh, haji, dengan Kementerian Agama. Jadi untuk calon jemaah yang akan berangkat membutuhkan paspor, petugas yang mendatangi ke kabupaten kota setempat, seperti itu. Jadi benar-benar imigrasi ini nggak hanya diem di kantor, tapi kami juga mobile. Karena kami juga ada perangkat mobile, dan juga untuk masyarakat yang sakit di rumah sakit yang akan ada rujukan pengobatan ke luar negeri, itu juga sama. Kita jemput bola, kita datang ke rumah sakit, foto di rumah sakit, paspornya kita antar. Jadi yang masyarakat yang sakit tadi nggak perlu datang ke kantor lagi, seperti itu. Luar biasa sekali inovasinya Pak. Ya, dan juga kami ada layanan paspor 1 hari jadi. 1 hari jadi. 1 hari apa jadi tuh yang membedakan tuh Pak? Membedakannya pelayanannya lebih cepat, 1 hari jadi, tapi itu tadi ya konsekuensinya ini PNBP resmi ada penambahan biaya 1 juta. Tapi ya itu tadi bagi yang urgent untuk pengobatan ke luar negeri ataupun ada tugas dinas kantor yang urgent yang harus berangkat, ya layanan ini bisa dipakai. Jadi benar-benar bisa memangkas percaloan. Seperti itu. Biasanya berapa lama sih Pak Ridwan kalau enggak yang ekspres itu? Kalau yang normal itu paspornya itu 3 hari dari foto dan sidik jari. Seperti itu. Jadi masyarakat ada pilihan. Betul. Pilihan. Karena kan kadang-kadang juga kan urgent, mesti berangkat mungkin saat itu juga kan. Betul. Luar biasa sekali Pak Ridwan untuk inovasi dari imigrasi Maluku Utara. Nah, itu mengenai inovasi, mengenai program dari imigrasi Maluku Utara. Tadi Pak Ridwan juga sudah bercerita kalau di Maluku Utara ini
agak sulit aksesnya karena mungkin kepulauan. Nah, selain hal tersebut, selain juga kekurangan kantor, jauh dan lain sebagainya, Pak Ridwan, apa sih menurut Pak Ridwan? Karena kan sudah berkarir cukup lama di luar Maluku Utara nih. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Pak Ridwan selaku pimpinan saat pelayanan imigrasi di Maluku Utara? Kalau tantangan ya itu tadi ya, alam yang nggak bisa dilawan ya. Betul. Aduh lah. Karena seperti hari ini aja tadi tiba-tiba pagi hujan. Panas, tahu-tahu hujan. Iya, betul. Nah, dan saya mengalami sendiri dari Sopipi kembali ke Ternate itu waktu kunjungan dinas ke Tobelo, setir kapal itu patah. Setir ferry ini. Setir kapal yang penyeberangan itu, okay. Sopipi ke Ternate itu sampai patah karena Gelombang. lagi tingginya. Seperti itu. Padahal pas berangkat kita lagi aman istilahnya seperti itu. Jadi ya tantangan alam ini yang sangat luar biasa. Iya, betul sekali. Dan karena di sini juga imigrasi sudah pelayanannya sudah digital, udah nggak manual lagi, ya kita ketergantungan dengan jaringan internet otomatis. Ya kalau di kota-kota besar mungkin internetnya cukup baik. Nah, cuman kalau di pelosok-pelosok ini yang agak kesulitan juga kita seperti itu. Agak lambat. Agak lambat. Oke, jadi diakomodasi ya, jaringan internet juga. Jaringan internet seperti itu. Kalau dari Pak Ridwan sendiri bagaimana sih mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Ya. Atau dijalani saja? Seperti apa, Pak? Ya intinya sih kita berharap dengan pihak ketiga juga ya, dan penyedia jaringan internet. Mudah-mudahan infrastruktur khususnya di Maluku Utara, apalagi ini wilayah timur Indonesia, ya dapat terus ditingkatkan lagi, diperbaiki. Ya yang sudah baik ini terus diperbaiki. Dan di sini juga kami berharap juga itu tadi dukungan dari pemerintah daerah. Ya syukur-syukur di Maluku Utara yang cuman ada 2 kantor imigrasi ini bisa dikembangkan minimal 4 kantor imigrasi seperti itu. Amin, semoga dibangun ya Pak Ridwan ya. Ya, karena bisa lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat juga dan juga pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing. Iya, seperti betul. itu. Kalau cuma 2 kayaknya nanti kecolongan nih Pak Ridwan. Ya, luasnya Maluku Utara ini ya itu tadi 70% wilayah lautan. Ya, dan terdiri dari pulau-pulau seperti itu. Betul sekali. Jadi ya semoga bisa ditingkatkan gitu ya kantornya supaya pelayanan imigrasi lebih bagus gitu lagi, lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat. Oke, nah itu untuk pemaparan dari Pak Ridwan mengenai program, mengenai tugas dari Kementerian Imigrasi Maluku Utara, Pak Ridwan. Kita kembali ke Pak Ridwan dulu nih, secara seorang pemimpin. Pak Ridwan kalau di kantor gaya pemimpinannya kayak gimana sih? Ini kayaknya tenang, tegas gitu. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Ega ya. Kalau saya sih, kalau secara kepemimpinan yang saya terapkan ini lebih ke visioner karena saya juga mengajak anggota, dan alhamdulillahnya di Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Utara ini dapat pegawai ada sekitar 10 CASN dan 3 yang dari sarjana, itu Gen Z ya. Jadi sekarang udah musimnya yang muda yang berkarya. Iya, betul. Jadi kita hanya mengarahkan, ya otomatis saya ajak mereka juga berpikir out of the box. Kok kita cuman di kantor aja nih, kita perangkat mobile ada, kenapa nggak kita gunakan seperti itu? Ya udahlah, kita layanan jemput bola lah. Apalagi ya kami di imigrasi ini kan juga penghasil PNBP ya Mbak Ega ya. Intinya penerimaan negara bukan pajak. Ya, dengan adanya program jemput bola ini juga menghasilkan PNBP juga, mendekatkan layanan kepada masyarakat. Juga seperti yang tadi kayaknya simpel aja, kita kerjasama dengan kantor pos. Tapi ya yang dirasakan masyarakat alhamdulillah, Pak saya nggak perlu balik lagi nih ngambil ngambil paspornya ke kantor imigrasi. Kami bisa langsung dikirim melalui kantor pos. Nah, hal-hal ini yang saya coba ajak ke teman-teman. Jadi kita jangan hanya
mohon maaf ya Mbak ya, selama ini kan mindsetnya ASN, PNS itu kan ya kaku ya. Di kantor aja duduk. Di kantor aja. Tunggu yang datang. Jadi bukannya melayani malah minta dilayani. Iya. Nah ini coba mindset seperti ini yang saya rubah ke teman-teman seperti itu. Jadi ya kita bisa berikan layanan terbaik kepada masyarakat, kenapa tidak gitu. Iya, Toh betul sekali. fasilitasnya ada dan negara juga sudah memberikan hal itu seperti itu. Iya, betul. Tinggal bagaimana melayani masyarakat itu ya Iya. dengan baik. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali seorang visioner gitu tadi Pak Ridwan Visioner. bilangnya kayak gitu. Iya. Oke Pak Ridwan, tapi kalau Pak Ridwan sendiri ini kan pasti kerjanya, apalagi tadi Pak Ridwan bilang jemput bola, jadi Iya. Pak Ridwan ini kemana-mana lah, apalagi ini kan wilayah kepulauan, Betul. jadi mungkin tidak menetap di Ternate, Ternate. kadang-kadang sudah di Sofifi, di Morotai tadi bilang Iya. juga Pak Ridwan, terus baru 6 kabupaten kota juga Iya. yang dikunjungi, nanti 4-nya menyusul Masih gitu. PR. Masih PR gitu. Ini kayaknya Pak Ridwan tuh sibuk sekali sih. Kalau didengar dari penjelasannya Pak Ridwan tadi, Pak Ridwan bagaimana sih Pak Ridwan mengatur waktu Pak Ridwan antara waktu pekerjaan dan juga keluarga Pak Ridwan? Dengan keluarga. Terima kasih Mbak Iga. Jadi itu tadi ya, kita namanya ASN ini udah dikontrak sama pemerintah. Iya. Kami ya insya Allah umur panjang sampai umur 60 tetap mengabdi sebagai petugas imigrasi. Ya contohnya seperti sekarang kami ditempatkan di wilayah Indonesia Timur, sedangkan home base kami di Sumatera. Ya harus bisa memanfaatkan waktu. Jadi kalau ada kegiatan dinas ke Jakarta ya kita sempatkan pulang. Iya, Seperti itu. Ataupun ada kegiatan rakor di misalnya contohnya kayak di Surabaya ya kita sempatkan pulang. Dan ya alhamdulillahnya kan terbantu sekarang ada media Zoom, media video call ya. Jadi ya membagi waktu terhadap keluarga dan juga kantor ya kita harus mensiasati. Jadi jangan sampai satu misalnya kegiatan kantor bisa tercover tapi di keluarga malah ketinggalan, Iya, keteteran betul. seperti itu. Jadi ya kita harus bisa mensiasati Seimbang. Jadi jangan sampai karena karir keluarga juga ketinggalan ataupun sebaliknya karena lebih fokus ke keluarga malah karirnya malah ketinggalan juga seperti itu Iya. Mbak Ega. Oke, jadi harus seimbang gini ya Pak Seimbang. Ridwan ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ridwan untuk pemaparannya dari tadi, untuk tugas-tugasnya Kementerian Imigrasi Maluku Utara, soal pribadinya Pak Ridwan juga sudah berbagi dengan kami pada hari ini. Terima kasih banyak Pak. Dan mungkin sebagai closing statement, karena kita sudah di penghujung podcast Pak Ridwan, mungkin ada semacam harapan Pak Ridwan untuk karyawan-karyawannya Pak Ridwan, atau mungkin untuk sinergi dengan pemerintah dan lain sebagainya untuk pelayanan imigrasi di Maluku Utara, bisa disampaikan ke Tribuners. Terima kasih Mbak Ega. Jadi untuk rekan-rekan ASN muda yang bertugas khususnya di kantor imigrasi di Maluku Utara ini, saya berharap jangan lelah untuk terus belajar karena karir adik-adik masih panjang. Khususnya rutin membaca aturan-aturan keimigrasian, kemudian juga di bidang akademik jangan hanya puas lulus sarjana, kalau bisa dikembangkan ke master maupun doktoralnya dan tetap menjaga integritas serta etikanya. Dan kepada instansi terkait khususnya di imigrasi sudah ada wadah namanya tim pengawasan orang asing. Ya kami berharap sinergi yang selama ini berjalan dengan baik dapat terus kita pertahankan atau bisa kita lebih tingkatkan lagi, karena menjaga kedaulatan negara ini bukan hanya tugas dari imigrasi, tapi juga tugas kita semua stakeholder. Kami akui kami memiliki keterbatasan SDM. Ya contohnya saja di sini daerah kepulauan 70% lautan, kami nggak punya kapal patroli. Jadi ya kami otomatis harus menggandeng angkatan laut juga terkait dengan operasi pengawasan di perairan. Betul. Seperti itu. Dan yang terakhir, imigrasi ini bukan hanya layanan paspor. Jadi Mbak Iga,
Di sini kami terima kasih juga kepada Tribun dapat membantu kami juga imigrasi untuk menyampaikan bahwa itu tadi imigrasi bukan hanya terkait paspor, tapi juga bagaimana menjaga kedaulatan negara melalui penegakan hukum keimigrasian, dan juga imigrasi ini juga sebagai fasilitator pembangunan. Jadi motor penggerak ekonomi dengan menarik investor tadi ke wilayah Maluku Utara. Jadi mari kita sama-sama awasi tugas dan fungsi keimigrasian khususnya di Maluku Utara ini. Dan kami juga membuka layanan pengaduan DM pesan ke Instagram Kanwil Direktur Jenderal Imigrasi Maluku Utara maupun ke kantor imigrasi Ternate dan Tobelo. Jadi kami berharap juga di sini ada pengawasan juga dari masyarakat terkait pelayanan keimigrasian khususnya pembuatan paspor, dan kami berharap layanan kami di Maluku Utara ini dapat terus ditingkatkan lagi, diperbaiki, dan kami butuh masukan-masukan juga dari masyarakat dan juga dari rekan-rekan di Tribun seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ridwan untuk closing statement-nya. Semoga kinerja atau kerja-kerjanya imigrasi dimudahkan ya Pak Ridwan ya. Terima kasih. Amin. Dan semakin sukses juga untuk Pak Ridwan dan juga para ASN muda. Dan untuk tadi informasi yang tadi Pak Ridwan sampaikan mungkin nanti kita taruh di description box di bawah untuk link DM, Instagram dan lain sebagainya ya. Ada nomor kontak juga. Iya, nanti kita taruh di description box di bawah ya Tribuners ya. Dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners kalian. Saya Kalmira, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.